Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Opan Usman dari kelas C, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu syarat rukun wudhu serta yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Yang kedua yaitu syarat rukun sholat dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Yang pertama saya akan menjelaskan syarat rukun wudhu dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Pertama-tama saya akan menjelaskan syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Syarat-syarat wajib wudhu terdiri dari berakal sehat, balik, Islam, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi, hadas, suci dari haid dan nifas, dan waktu yang sempit. Kemudian syarat-syarat sah wudhu terdiri dari meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota badan, yang terakhir tidak terdapat perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu. Lanjut ke rukun-rukun wudhu menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, rukun wudhu terdiri dari membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Menurut mazhab Maliki, rukun-rukun wudhu terdiri dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, muwalat, dan ad-dal. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, rukun-rukun wudhu terdiri dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dan tertib. Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun-rukun wudhu terdiri dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan muwalat. Kemudian, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu terdiri dari keluar sesuatu lewat 2 lubang, yaitu kubul atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakun, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, dan keluarnya sesuatu dari badan. Menurut mazhab Maliki, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu terdiri dari keluar sesuatu lewat 2 lubang, yaitu kubul atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakun, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, yang terakhir menyentuh kulit lawan jenis atau yang bukan mahramnya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu terdiri dari keluarnya sesuatu lewat 2 lubang, kubul atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakun, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dan menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu terdiri dari keluarnya sesuatu lewat lubang, yaitu kubul atau dubur, tidur yang bukan dalam posisi tamakun, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dan menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Lanjut ke materi yang kedua yaitu syarat rukun sholat dan yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Yang pertama syarat-syarat sholat menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, syarat sholat dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib terdiri dari telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, balik, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Syarat sahnya terdiri dari
suci tubuhnya dari segala hadas najis, suci pakaiannya dari segala najis, suci tempatnya dari segala najis, menutup aurat, berniat, dan menghadap ke arah kiblat. Menurut mazhab Maliki, syarat sholat dibagi menjadi syarat wajib, syarat sah, dan syarat gabungan. Syarat wajib terdiri dari balik dan tidak dipaksa orang lain untuk melakukannya. Syarat sahnya terdiri dari suci dari hadas, suci dari kotoran, Islam, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat. Kemudian syarat gabungan antara wajib dan sah, yang terdiri dari telah menerima dakwah Islam, berakal sehat, telah masuk waktu sholat, tidak fakid tahurrain, tidak dalam keadaan tidur, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib terdiri dari telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, sudah balik, tidak dalam keadaan haid dan nifas, dan panca indera yang masih berfungsi. Syarat sahnya terdiri dari suci tubuhnya dari kedua hadas, suci dari najis baik tubuh, pakaian, dan tempat, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, mengetahui maksudnya waktu sholat, mengetahui cara-cara sholat, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Sedangkan menurut mazhab Hambali, syarat sholat terdiri dari Islam, berakal sehat, suci dari hadas, menutup aurat, terhindar dari najis, berniat, menghadap ke arah kiblat, dan telah masuk waktu sholat. Kemudian, rukun-rukun sholat menurut tempat mazhab. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat terdiri dari takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sunnah membaca tasbih, sujud, duduk, tasyahud akhir. Kemudian menurut mazhab Maliki, rukun-rukun sholat terdiri dari yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal atau bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, rukun-rukun sholat terdiri dari niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, dan tertib. Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun-rukun sholat terdiri dari takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan tumakninah. Kemudian, hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut empat mazhab. Menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang dapat membatalkan sholat terdiri dari berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan dan minum, berdehem tanpa alasan, menggerutu, merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras, membaca ucapan orang yang bersin, mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik, mengucap kalimat subhanallah atau la ilaha illallah jika heran, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air, terbit matahari ketika sedang sholat subuh, matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, dan yang terakhir berhadas dengan sengaja jika didahului oleh hadas
atau dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Menurut mazhab Maliki, hal-hal yang dapat membatalkan sholat terdiri dari meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, hal-hal yang dapat membatalkan sholat terdiri dari hadas yang mewajibkan wudu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, atau menukar niat dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara jamaah. Terbuka aurat, sedangkan ia mampu menutupnya, kemudian tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya, menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, dan mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, terdiri dari 1. Banyak bergerak, kemudian kena najis yang tidak dimaafkan, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang berubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya, kemudian berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara baik sengaja atau tidak, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam, makan atau minum, berdehem tanpa alasan, minum dengan mulum jika keluar suara menimbulkan 2 huruf, menangis bukan karena takut kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, mohon menambahkannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.